Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Saya katakan itu tidak benar. Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan bahwa dirinya presiden boneka yang dapat dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan di sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore. Prabowo menegaskan bahwa dirinya bukan presiden boneka, apalagi dapat dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski Prabowo mengakui bahwa dirinya kerap melakukan konsultasi dengan Jokowi, Prabowo menganggap hal tersebut wajar dilakukan karena Jokowi telah menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Namun Prabowo juga menegaskan konsultasi terkait isu nasional juga ia lakukan kepada presiden terdahulu, termasuk dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Fatimah Albar Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Ya, itu tadi ya jawaban dari Pak Prabowo soal tudingan presiden boneka. Jadi sebenarnya bukan ke Pak Jokowi aja, tapi beliau ini juga sowan ke SBY, Bu Mega, sama kalau bisa Pak Gus Dur, misalnya Gus Dur atau misalnya Pak Karno begitu ya. Mau juga kali sowan untuk apa ya, belajar, namanya juga presiden terdahulu punya pengalaman gitu kan. Ini mungkin sebetulnya nih benih-benih dari usulan dulu-dulu tuh Prabowo Subianto ingin membentuk All Presidents Club itu kali ya, betul, gitu betul. Loh. Jadi wadahnya itu nanti di situ mungkin. Tapi mungkin juga karena apa ya, kurangnya independensi dari Prabowo sehingga publik memberikan tuduhan presiden boneka. Nah itu yang akan kita bahas ya. Apakah kurang independen begitu presiden kita sampai orang mikirnya itu presiden kita ini ada dalangnya gitu ya. Bisa diarah-arahkan, disetir-setir. Gini-gini ya. Oke, kita bahas dengan narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Ada Mas Ujang Komarudin, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Assalamualaikum, pagi. Mas Ujang. Dan juga ada Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik Universitas Bung Karno. Selamat pagi. Pagi, Mas Pangi. Putri. Ini udah gak sabar untuk berkomentar terkait dengan statement ini. Udah siapin catatan ya, panjang. Tapi ngomong-ngomong punya catatan, Putri juga punya catatan. Punya catatan juga. Ini langsung saja ya mungkin ya. Angin berhembus ke tengah kota. Cakep. Daun bergoyang tiada bersuara. Tuduhan tentang presiden boneka, ini benarkah atau sekedar prasangka? Ya tentu ini tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya. Kenapa? Pertama kalau kita lihat bagaimana karakter Pak Prabowo sangat tegas, sangat kuat, sangat independen. Dan kita lihat juga diplomasi di luar negeri begitu kuat karakternya. Dan kita negara yang dihormati ketika Bapak Presiden memimpin, pertama. Dan semua pemimpin dunia mengakui itu. Bahkan dalam survei G20 gitu ya,
itu paling tinggi approval rating dari Bapak Presiden. Artinya sangat dihormati, kuat karakternya dalam memimpin Indonesia. Begitu juga di dalam negeri, Pak Presiden sangat independen. Kenapa misalkan tuduhan-tuduhan itu muncul? Ya mungkin karena sering komunikasi dengan Pak Jokowi. Itu juga kan dilakukan juga berkomunikasi dengan Ibu Mega, dengan Pak SBY. Jadi itu penghormatan Pak Presiden kepada presiden-presiden sebelumnya. Lah menghormati itu kan sesuatu yang bagi kami ya yang positif, yang baik, dan itu menjadi teladan. Kalau kata Pak Prabowo kan menerima masukan. Ya, masukan. Berdiskusi. Dan kita tahu bahwa pengalaman-pengalaman presiden sebelumnya, ada Ibu Megawati, ada Pak SBY, termasuk Pak Jokowi, itu penting bagi kesinambungan pembangunan Indonesia. Jadi kita tidak boleh terputus. Nah biasanya dalam politik Indonesia, presiden ganti, kebijakan ganti, menteri ganti, ya kepala daerah ganti, semua ganti. Nah, jarang ada yang sustain gitu ya. Betul, Pak Prabowo ini memastikan bahwa pembangunannya berjalan semuanya. Yang jelek dikoreksi, yang baik dilanjutkan. Nah, kita tahu juga bahwa Pak Presiden sangat independen. Kenapa? Dari kampanye-kampanye yang sudah disampaikan ketika Pilpres yang lalu, ini kan direalisasikan. Dan itu ada 8 Astacita, ada 17 program prioritas Bapak Presiden, ada juga 8 PHTC, program hasil terbaik cepat. Ini kan dilakukan tanpa ada cawe-cawe, tanpa ada intervensi. Semuanya berdasarkan kepada planning, rencana, proses, implementasi, bahkan nanti output ya yang harus kita lihat bersama-sama, kita nilai bersama-sama. Dan ini terbukti 6 bulan masa pemerintahan Pak Prabowo itu banyak gol-gol yang tercipta. Apa? Ada MBG, ada CKG, ada revitalisasi sekolah. Nah, ini banyak lagi program-program yang nanti juga akan dieksekusi. Misalkan sekolah unggulan Garuda, lalu sekolah rakyat. Ini bagi kami ini menjadi sesuatu yang penting bahwa yang dilakukan oleh Bapak Presiden betul-betul independen. Kalau hubungannya dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY itu penghormatan Pak Presiden kepada presiden-presiden sebelumnya. Dan itu sesuatu yang baik dan mestinya menjadi teladan. Ada presiden yang hormat kepada presiden sebelumnya, pada pendahulunya. Dan itu juga Pak Presiden seperti hormat juga kepada almarhum Gus Dur, almarhum Bung Karno, almarhum B.J. Habibie. Dan bagi kami ini sesuatu yang baik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Persatuan, gotong royong, kesolidan, dan tadi ada komunikasi bersama antara presiden saat ini dengan presiden-presiden sebelumnya. Mungkin Presiden Prabowo Subianto ini dia mengatakan itu dalam, ini kalau nggak salah lagi sidang paripurna kabinet ya kalau nggak salah. Ya, betul. Kan? Itu sebagai bentuk juga untuk menjawab tudingan-tudingan publik ya gitu Kang Ujang ya. Yeah. Nah pertanyaannya, publik bisa berspekulasi seperti ini, mungkin juga sebagai bentuk kebingungan publik juga terhadap jajaran kabinetnya juga gitu. Diharapkan mungkin kan presiden kan tegas. Kalau misalnya masih main mata dengan mantan presiden, berkunjunglah itu gitu kan. Ya jangan-jangan memang itu udah arahan juga dari presiden. Nah gitu loh maksudnya Kang Ujang. Ya kalau berkunjung ketika lebaran ya halal bihalal itu sesuatu yang biasa saja. Ada menteri berkunjung kepada mantan presiden di Solo. Bagi kami itu sesuatu yang tidak ada masalah. Kenapa? Karena bagian daripada ajaran Islam, ajaran agama. Siapapun silaturahmi untuk melakukan silaturahmi, bahkan silaturahmi diajarkan dalam Islam, menambah rezeki gitu ya, dan menambah kesehatan, dan itu sesuatu yang baik. Oleh karena itu kami melihat Bang Arief ya, apa yang menjadi catatan kami gitu terkait dengan kritikan publik bahwa Bapak Presiden dituduh ya boneka tidak independen, itu sesuatu yang menurut kami ya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Karena artinya bukan melindungi kabinetnya ya berarti? Tidak, kabinet kami kompak, kami bekerja keras. Pak Presiden sudah sampaikan dalam sidang rapat kabinet paripurna bahwa sangat bangga dengan kabinetnya, solid, dan tadi kami sudah menciptakan gol-gol yang banyak. 8 Astacita kita realisasikan, 17 program prioritas kita juga eksekusi, dan PHTC juga program Pak Presiden, program hasil terbaik cepat kita jalankan bersama-sama. Ini sesuatu kekuatan dari Pak Presiden bahwa beliau sangat independen dan berkarakter. Oke, Bang Panggi, kalau secara politik nih tuduhannya ini berdasar nggak? Iya begini Mbak Putri sama Bang Arief Fadil, bahwa memang ini kan masyarakat juga punya persepsi, dan di pemerintahan juga punya pandangan kan. Nah persepsi masyarakat itu kan selama ini kita melihat ada hal yang harus diapresiasi. Misalnya di era Pak Prabowo itu terjadi undang-undang undang-undang ITE itu bisa dieksekusi, dicabut. Ini kan prestasi bahwa pemerintahan Pak Prabowo dianggap lebih demokratis dari pemerintahan sebelumnya. Karena yang mengkritik di media sosial atau di mana nggak akan bisa dipenjarakan lagi. Yang kedua misalnya ada keinginan untuk
perampasan aset, undang-undang perampasan aset akan dieksekusi di era Pak Prabowo, dan itu belum pernah terjadi di presiden sebelumnya. Itu menampakkan bahwa beliau tegas dalam penegakan hukum. Nah, meskipun dalam pidato beliau kemarin tidak menyinggung soal kalau ada menteri saya melakukan penyimpangan, saya langsung akan giring ke penjara, kan nggak ada statement itu yang sangat disayangkan. Nah, yang ketiga misalnya outsourcing, yang selama ini jarang presiden hadir langsung, dan ini hadir langsung mengatakan memang kasihan orang udah tua di PHK, lagi anaknya lagi sekolah, kan kasihan nggak ada pesangon. Itu kan perjuangan suara anak orang-orang kecil gitu. Jadi perhatikan. Nah, itu Pak Prabowo ada di situ. Apakah terlepas ada orang mengatakan utopis atau itu retorika atau itu rasional, itu soal lain nanti. Tapi beliau sudah ada sikap, posisi, ada komitmen beliau bahwa outsourcing ini memang banyak ada yang merugikan. Nah, ini kita apresiasi semua. Ada hal-hal gebrakan dilakukan Pak Prabowo. Beliau mengasih misalnya akan ada target sampai 80 juta di akhir Agustus, orang makan gratis. Gak ada masalah, itu sangat baik. Kemudian beliau akan menyalurkan uang cash langsung ke orang susah, 500 triliun, termasuk kemarin token listrik. Kita apresiasi, ini sebuah prestasi juga. Dan akan bangun sekolah yang asrama, dan itu sekolah karakter misalnya, ada 1.100 sekolah gitu, disiapkan lahannya oleh Pemprov, itu kan baik. Nah, meskipun memang pada saat yang sama, kan persepsi publik juga wajar bertanya, kenapa sih seolah-olah orang-orang di era pemerintahan sebelumnya itu kayak kebal hukum gitu loh. Tidak ada agenda penegakan hukum yang keras. Kok orang menteri-menteri yang lama yang tidak ada bermanfaat, tidak ada kinerja, tetap lanjut. Kerja lama tetap masih dipakai gitu. Nah, Pak Prabowo juga punya pandangan bahwa bahkan terang-terangan bicara ke hadapan publik, saya bos saya, kan begitu. Iya, tetap tidak ada yang diberhentikan. Padahal kerja kinerjanya selama jadi menteri 5 tahun atau 10 tahun yang lalu nggak hebat-hebat banget. Jadi kejadian-kejadian ini yang kemudian terframing oleh publik itu seakan-akan dia ini bonekanya, begitu. Nah, saya nggak tahu apakah wayang atau dalang di sini otoritasnya. Tetapi kan prinsipnya kan bagi Pak Prabowo, ini kan mazhabnya persatuan kebangsaan, merangkul semuanya. Bahwa beliau ingin ada keberlanjutan. Nggak boleh ada yang tidak ada keberlanjutan. Nah, dengan Pak Jokowi nggak boleh terhenti. Makanya, tetapi ada pandangan lain, misalnya, kok Pak Prabowo dikatakan nggak bisa intervensi. Pak Prabowo sering katakan, kalau ada orang yang mau intervensi saya, pasti orang itu akan terpental, kan gitu, karena semakin kuatnya. Tapi pandangan orang, kok semuanya cabang-cabang kekuasaan penegakan hukum saja, boleh dari Panglima, ya kan, kemudian kejaksaan, KPK, atau termasuk Polri, kok orang-orang lama nggak ada yang diganti sama sekalipun gitu. Nah, berarti kan Pak Prabowo mengatakan tidak bisa diintervensi, tapi dia tidak menggunakan hak prerogatifnya, otoritasnya, atau memang Pak Prabowo mengatakan, ini orang masih bagus semua, saya butuh, masih tetap. Ya boleh dong kita hargai juga kan. Ya, itu tersebut. Pandangan yang itu pandangan untuk mereka tidak mau ekstrim kan. Artinya tidak mau langsung dibuang gitu. Artinya tetap dipakai sampai kapan? Sampai dia pensiun kan? Sampai begitu. Pensiun atau kapan? Karena pandangan masyarakat lain juga sudah gelisah. Ada penegakan hukum yang mandek, gak jalan gitu. Karena orangnya masih orang-orang lama yang tidak ada gebrakan di peristiwa hukum, penegakan hukum. Nah, atau memang Pak Prabowo menghargai bahwa, kan Pak Prabowo mengatakan selalu menghargai Pak Jokowi kan. Bukan hanya karena ada Gibran di sini saja. Nggak ada Muhammad saya puji bahwa adanya inflasi, kan dia puji inflasi. Itu kinerja Pak Jokowi 10 tahun, manajemen Pak Jokowi 10 tahun. Negara terendah inflasinya di 5 negara, di bawah itu Beijing, kan dibilang begitu. Nah, termasuk Pak Prabowo misalnya surplus pertanian kan. Beras sepanjang sejarah Indonesia berdiri ada surplus beras dan itu terbaik itu. Beliau puji menteri-menteri, dan itu kan menteri lama juga sebenarnya. Bahkan dia sindir yang lucu kan, menteri pertanian udah hitam karena sering ke daerah kan. Sementara Natulus Pigai harusnya bisa jadi menteri pertanian juga kan. Ada lalu lucu-lucuan begitu. Dia masuk ke MBG harus buka sepatu, sementara pengawalnya pas pampres nggak buka sepatu gitu kan. Termasuk kalau bisa menghadap ke Gus Dur, saya menghadap kan. Itu kan sebenarnya mencairkan saja. Tapi saya nggak tahu apakah Pak Prabowo itu menaruh intel-intelnya di semua kementerian yang ada titipan-titipan tadi, seolah-olah begitu. Jadi Pak Prabowo kalau dia polos-polos nggak mungkin juga polos. Kalau maupun masih tidak orang lama yang dipakai, pasti itu tetap titipan loyalisnya Pak Jokowi, tetap dia akan taruh intel-intelnya untuk melihat pergerakan ini benar nggak loyal.
Benar nggak jadi kuda troli? Benar nggak penumpang gelap? Jangan-jangan Pak Prabowo kemarin muji-muji itu jebakan juga sebenarnya. Dia bisa punya strategi lain untuk. Kan begini, orang selalu dia mengatakan di semester satu semester pertama 6 bulan ini Kabinet Merah Putih ini kan dianggap sangat puas, berhasil. Tapi di saat yang sama masyarakat bertanya dong, wajar, kok banyak pabrik yang tutup, pengangguran kok banyak, kok banyak hari ini tingkat kemiskinan juga problem gitu. Itu wajar juga publik bertanya. Jadi secara orang istana tepuk tangan kemarin, ada yang seolah-olah 99 berhasil MBG, tepuk tangan. Orang keracunan kan lucu juga sebenarnya. Orang udah keracunan jangan dianggap 99. Iya berhasil. Tapi ini kan harusnya Prabowo tinggal bilang nggak boleh ada lagi keracunan, kan bisa. Kemudian Danantara muncul isu hari ini tidak bisa dibuka, misalnya KPK tidak bisa menangkap direksi baru komisaris Danantara. Ini dibiarkan. Jadi ini paradok lagi, anomali lagi di sisi mau perampasan aset mau dieksekusi, tapi tiba-tiba Danantara. Ada lucunya juga kan wartawan, boleh nggak ditambah 5 menit? Boleh. Kalau puji-puji kita istilahkan. Tapi kalau kita menggiliran marah-marahin menteri, wartawan kita keluar. Itu bagus. Demokratis gitu kan. Nah, tetapi pada saat yang sama, ini isu ini diliar. Dan antara, ini level confident jadi bermasalah. Ya kan? Orang direksi aja nggak bisa diapa-apain sama KPK. Mau ngapain ini Pak Prabowo? Mau kemana intensitas arahnya? Nah ini yang dicurigai publik, level confident masyarakat jadi hilang lagi. Kan Pak Prabowo hadir kemarin dalam pidato itu, dia menjadi pemadam kebakaran. Dia nggak mungkin pesimis Bang Arif Fadil Putri. Dia pasti membangkitkan animo kepercayaan trust building publik. Bahwa ini pemerintahan terbaik dalam sejarah Indonesia. 6 bulan ini kami hijau. Karena tingkat kepuasan kami di atas 70% approval rating. Boleh dong Pak Prabowo. Nggak mungkin dong presiden pesimis. Pasti pesimis memberikan harapan karena kita ada di Indonesia. Hashtag kabur aja itu karena nggak ada harapan. Tapi kalau masih ada harapan bahwa memang akan lapangan pekerjaan akan terus tumbuh, tidak hanya sekedar karena kalau Pak Prabowo selalu banyak akan pidato-pidato seperti ini, retorika begini, tapi nanti persoalan pengangguran, lapangan pekerjaan tidak bisa diatasi, itu kan jadi paradoks sendiri. Nah itu gimana tuh Kang Ujang tuh ya? Usai jeda gimana Kang? Kami kembali saat lagi. Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, mungkin waktunya Kang Ujang menjawab semua pernyataan dari Bang Panggi tadi. Silakan Kang Ujang. Ya kalau kami melihatnya gini, di pemerintahan itu ada mekanismenya, ada aturannya, ada ukuran, ada standar, ada parameter yang bisa diuji dalam konteks menjalankan pemerintahan apapun itu. Jadi program-program Bapak Presiden termasuk karakter, pernyataan itu kan bisa dinilai oleh publik. Oleh karena itu apa yang menjadi landasan Bapak Presiden terkait dengan tuduhan-tuduhan itu? Kami melihatnya tadi tidak berdasar dan sejatinya apa yang dilakukan Presiden itu adalah independensinya sangat kuat. Beliau jangan lupa Kopassus ya, tentara yang berkarakter, patriot, jiwa korsanya juga tinggi. Dan beliau juga tadi menekankan kalau kata Bang Panggi persatuan dan kesatuan, gotong royong, saling menghormati. Ini kan sedang menata bangsa dari awal. Ya katakanlah Pak Prabowo memimpin Indonesia dengan segala catatan-catatan pemerintahan sebelumnya, dengan segala dinamika yang ada, baik dan buruknya. Dan ini kan menjadi sesuatu yang baik ketika itu dievaluasi, diberesin semuanya, ditata kembali. Dan sebetulnya kalau mau berkelanjutan bisa saja programnya lanjut. Tapi yang menjadi sorotan publik ini kan sebagian besar menterinya ini loyalisnya Pak Jokowi misalnya. Kan bisa aja lanjut dengan orang lain, programnya tetap lanjut gitu. Jadi ketegasannya yang diperlihatkan seharusnya. Pak Presiden kan sangat clear, sangat jelas dalam beberapa pidatonya. Yang dipilih menjadi menteri atau di Kabinet Merah Putih adalah yang lama gitu, yang bisa bekerja, yang dianggap baik dalam konteks pandangan Bapak Presiden. Meskipun kata Bang Panggi tadi 10 tahun terakhir. Ya itu gitu ada kritikan aja dari Bang Panggi ya, ada kritikan mungkin dari publik ya, tentu kita harus hormati dan harus kita hargai. Tetapi kami punya catatan, kalau tidak baik, approval rating kami tidak akan tinggi. Kalau tidak baik, mohon izin, tidak akan ada realisasi janji-janji dari Bapak Presiden. Kalau tidak baik, tidak akan ada tadi Asta Cita, 17 program prioritas, dan PHTC, itu yang bisa direalisasikan. Oleh karena itu, kami meyakini pemerintahan ini on the track. Jadi dengan jiwa tadi kesatria Pak Presiden, jiwa independensinya, program-program itu bisa dilakukan dengan jalan. Nah kami melihatnya apa yang menjadi catatan Bang Panggi ya kita terima, catatan publik juga kita terima, tetapi kami perlu jelaskan bahwa Pak Presiden sangat independen kok. Bukan boneka, tidak bisa diintervensi.
Dan dalam konteks program-program yang ada saat ini, semuanya berbasis kepada tadi visi misi, berbasiskan kepada mekanisme, berbasiskan kepada rencana yang matang, lalu juga proses ya yang kita jalankan, termasuk eksekusi kebijakan-kebijakan yang hari ini mulai terlihat. Semuanya berjalan dengan baik kok. Oke, kalau ada catatan minus, ada catatan sedikit gitu, itu bagi kami sesuatu yang harus kita perbaiki. Misalkan Bang Panggi tadi kritik ya, MBG, ada keracunan. Kami harus maklumi karena dalam konsep MBG yang begitu, program yang begitu andalan dari Bapak Presiden, dan kita jangan lupa di Asia Tenggara Indonesia yang pertama. Dan kita juga dihormati di dunia internasional. Dan dalam konteks itu di Brazil itu berapa yang meninggal dunia. Dan justru ini kami evaluasi hari demi hari demi kebaikan, dan Bapak Presiden sudah memanggil juga semua terkait dengan persoalan MBG itu untuk Badan Gizi Nasional untuk diingatkan, lalu ditata kembali, dievaluasi, dan insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Tentu apa yang disampaikan Bang Panggi catatan kritis ya dari seorang akademisi yang baik menurut hemat kami, dan kita harus hargai. Dan jangan lupa juga Pak Presiden kita sangat independen, tidak bisa diintervensi, dan hubungannya baik dengan semua seorang akademisi gitu. Contohnya misalnya Panggi Sarwi Caniago misalnya gitu, mengatakan kalau saja misalnya didengar masukan dari publik ini yang mengatakan atau mensinyalir masih belum tampak ketegasan seorang presiden, sehingga mungkin dikait-kaitan dengan istilah boneka tersebut begitu. Nah, kalau misalnya harapan publik tersebut direalisasikan saja gitu ya oleh Pak Presiden Prabowo Subianto gitu, bukankah ini juga akan semakin lagi meningkatkan approval rate tadi yang tadi Anda juga singgung gitu loh Kang Ujang? Ya, kami tadi bernegara ada mekanismenya, bertahap, pelan-pelan. Kita konsolidasikan semuanya, semua kekuatan. Bertahap, pelan-pelan. Ya, dan jangan lupa pemimpinnya kan Pak Prabowo. Pak Prabowo dong, simbol kekuatan negara. Kan punya kewenangan untuk melakukan apa? Dan sangat punya kewenangan dalam konteks bernegara ini. Dan kita sudah buktikan, selama ini Pak Prabowo tough kok, jalan kok dengan semua kebijakan yang dijalankannya. Dan termasuk misalkan ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak baik, ya kita evaluasi. Tadi catatan Bang Panggi misalkan kenapa kejaksaan tidak diganti dan lain sebagainya ya. Dan kalau menurut hemat kami ya kejaksaan sudah luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, begitu banyak ya kasus-kasus yang tidak terungkap, begitu besar lagi kelas kakap semuanya. Oleh karena itu ketika prestasinya baik, tadi ukuran kinerjanya itu baik, ya dipertahankan nggak ada masalah. Yang baik dipertahankan. Yang pertahankan, tetapi tadi kalau dievaluasi tidak baik, tidak bagus kerjanya, baru kita ya katakanlah Pak Presiden punya catatan tersendiri terkait dengan kabinet itu. Secara umum ingin kami jelaskan Mas Fadil, Mbak Putri, Bang Panggi, seluruh pemirsa, kami bekerja habis-habisan kok, mati-matian untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, dan Pak Presiden selalu mengatakan semua yang menjadi kebijakan beliau semuanya untuk kepentingan rakyat. Sekarang bagaimana Mas Bang Arief ya, bagaimana ada tambang-tambang ilegal, sawit-sawit ilegal, ini sudah mulai diambil untuk negara. Ya, penegakan hukum juga bagaimana dulu yang tidak tersentuh juga tersentuh. Tadi kalau ada catatan yang baik dari publik ya kita terima sebagai bagian evaluasi untuk kita perbaiki bersama-sama. Bang Panggi, tudingan publik soal Presiden boneka ini, apakah bisa dikatakan ada indikasi mencerminkan bahwa rakyat ini tidak percaya atau cerminan ketidakpercayaan terhadap legitimasi maupun kemandirian politik Pak Prabowo, meskipun tadi sudah disampaikan kerja pemerintahan sejauh ini positif begitu ya, tapi rate-nya masih tinggi. Bagaimana? Iya, memang salah satu persepsi itu kan menilai memang masyarakat itu menilai appropriating ya, level confidence-nya sejauh mana. Nah, tentu itu adalah modal bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Nah, terlepas tadi soal misalnya kenapa masih menteri-menteri lama terlalu banyak, kemudian kalau memang alasan tadi kepolisian, Panglima, Kapolri kita, kemudian Kejaksaan dan KPK termasuk dianggap DN Jokowi, tapi kalau memang kinerjanya baik, berarti memang wajar dipertahankan, itu saja kan. Berarti kenapa sampai sekarang nggak diganti? Berarti kinerja mereka baik. Nah itu kan, tapi bagi masyarakat tentu dia punya penilaian juga, apakah dengan nggak ada lagi orang yang mampu lebih terbaik lagi dibanding yang ada sekarang gitu kan. Apakah Pak Prabowo nggak menjaga juga membuat ya lingkaran dia juga sendiri yang kuat juga yang bisa langsung garis komandonya ke beliau lagi. Kenapa kira-kira Pak Presiden tidak melakukan itu? Ya, membuat lingkaran sendiri yang Anda maksud tadi. Saya tahu ya eranya Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi ini kan banyak yang tersandra ya. Nah, saya terus terang aja begitu, dibiarkan aja
melakukan kesalahan ya. Kemudian itu jadi jadi kuncian. Ini tudingan atau fakta? Nah, itu yang kita itu kan nggak saya yang membuktikan. Saya kan cuma akademisi. Berarti kabarnya itu. Ya kan hukum yang ditegakkan untuk membuktikan itu kan. Nah, tuduhan-tuduhan itu kan kita udah cari duit sendiri, mau suruh cariin bukti kan repot. Ya, nasib kita mah udah di trotoar jalan kaki begini suruh mencariin bukti kan. Ya memang negara lah cari buktinya gimana caranya supaya orang ini betul-betul nggak ada lagi orang yang kayak gini cara penegakan hukum kita. Maksudnya dibiarkan orang melakukan kesalahan begitu ada tangkap gitu kan. Habis itu takut-takuti sehingga masuk intervensi dia jalan. Itu kan nggak boleh lagi terjadi. Kalaupun ada bisa iya bisa tidak kan gitu. Ini kan dugaan-dugaan karena kalau intervensi itu pasti ada kartu truf. Ada kartu mati gitu. Sehingga orang bisa leluasa. Makanya kan orang mengatakan Pak Jokowi dulu adalah Pak Jokowi ini orangnya akan bebek lumpuh. Kalau udah nggak berkuasa lagi akan ditinggal. Buktinya hari ini beliau masih datang tuh orang. Ya masih datang orang jadi bebek terbang lagi kan. Artinya apa? Dia punya padahal bebek nggak bisa terbang ya sebenarnya. Manajemen yang bagus setelah dia tidak berkuasa dia masih dihargai, dihormati oleh Pak Prabowo. Nah di sisi lain memang misalnya apa yang disampaikan Pak Prabowo kita apresiasi juga, misalnya kita sudah tidak impor lagi, justru Kamboja hari ini udah bingung kemana mau diimpor barangnya, karena beras kita sudah surplus kan, pangan kita, jagung kita, ini kan kerja-kerja yang menurut saya bagus harus dipertahankan. Jadi Bang Panggi, kira-kira apalah yang bisa dilakukan Pak Prabowo ya setelah kerja-kerja nyata tadi sudah dilakukan agar supaya tudingan-tudingan seperti ini tidak muncul gitu. Membuktikannya bagaimana? Iya, biarkan penegak hukum independen ya melihat mana yang sebetulnya nggak ada lagi kebal hukum gitu. Nah, itu yang penting penegakan hukum. Karena kan kalau rakyat aspek hukum yang harus digenjot sebenarnya karena memang rakyat itu kalau makan kan bisa cari makan. Kalau keamanan mereka bisa menjaga keamanan, tapi kepercayaan, trust itu kan soal penegakan hukum. Nah, itu yang harusnya dibiarkan independen oleh Pak Prabowo. Kalau memang ada dulu kesalahan-kesalahan masa lalu yang memang harus dituntaskan, Pak Prabowo buka aja akses terserah mau ngapain gitu. Karena Pak Prabowo kan udah bilang saya tidak akan lindungi kan. Nah, saya tidak akan intervensi. Saya tidak akan intervensi. Nah itu penting karena melihat bahwa ini pemerintahan independen. Jadi mau orangnya pemerintahan sebelumnya mau sekarang kalau memang terlibat masalah skandal masalah hukum, ya udah silakan supaya memang dianggap Pak Prabowo memang nggak intervensi. Tetapi kan publik juga bisa merasakan kok banyak yang persoalan-persoalan hukum yang dibiarkan saja nggak dituntaskan. Benar seperti itu Kang Ujang, nggak ada yang dibiarkan? Ya kalau kami mengawal ya, Pak Prabowo mengawal. Misalkan dulu Harvey Muiz begitu rendah ya. Pak Presiden pidato, alhamdulillah gitu ya, penegak hukum sadar gitu dengan keputusannya itu dan putuskan naik ya, hukumannya kan artinya kan Pak Presiden peduli. Pak Presiden sangat jelas keberpihakan terhadap penegakan hukum ini. Dan berkali-kali Pak Presiden selalu mengatakan dalam konteks penegakan hukum ya akan memberantas korupsi loh. Termasuk Bang Panggi katakan men-spill undang-undang pemberantasan perampasan aset. Nah artinya itu kan ada niat yang kuat, ada kesungguhan dari Bapak Presiden untuk bisa menyelesaikan persoalan korupsi termasuk penegakan hukum. Nah kami punya teori begini, kami berlatar belakang akademisi ya. Demokrasi itu harus paralel dengan penegakan hukum. Jadi saya sepakat dengan Bapak Panggi, kalau penegakan hukumnya baik, maka demokrasi akan baik. Dan korupsi juga akan hilang kalau penegakan hukumnya baik. Oleh karena itu Pak Presiden berangkatnya dari penegakan hukum tadi. Dan kami yakin kok pemerintah ini akan berjalan dan akan kuat dari sisi penegakan hukum. Oleh karena itu silakan nanti publik menilai ya apa yang menjadi catatan dan kinerja kami termasuk dalam konteks penegakan hukum tadi. Dan kami pula percaya tadi nilai-nilai dari publik itu kan setiap hari kami terima gitu loh. Oh ini pemerintah nilainya A atau nilainya B atau plus minus kami terima kok. Kami selalu ada evaluasi harian. Dan itu disampaikan ke Presiden? Disampaikan kepada Bapak Presiden. Oleh karena itu kami jujur Bang Arif ya, Mbak Putri, Bang Panggi, kami itu tidur 3-4 jam nggak lama untuk bekerja. Artinya kami sungguh-sungguh untuk membangun bangsa, memastikan bahwa tuduhan-tuduhan itu sebenarnya tuduhan yang berlaku juga dulu kepada Pak Jokowi kan, tuduhan diintervensi dan sebagainya. Sama lagunya lagu lama. Tetapi kami ingin membuktikan bahwa Bapak Presiden kerja untuk rakyat, independen dan tadi sangat kuat di kita di nasional di Indonesia dan jangan lupa juga sangat dihargai di dunia internasional. Itu kan suatu prestasi yang membanggakan dari Bapak Presiden kita. Ya, mudah-mudahan sih seperti itu ya. Bahkan juga kalau bisa Presiden juga tidak lagi mungkit-mungkit saya bukan Presiden boneka, tapi saya akan gunakan tangan besi untuk
memakmurkan dan mensejahterakan Ya, rakyat. jadi tidak Termasuk perlulah tentara itu kan bagus, tentara dan pangan kan. Itu nggak masalah. Tetapi kan jangan sampai tugas fungsi pokoknya tentara menjaga pertahanan keamanan negara itu terlupakan. Itu yang dikhawatirkan publik kan. Nah, itu harus dievaluasi. Nah, kalau sehari-hari pangan hari ini kan kita senang-senang saja, termasuk ada tadi persoalan Waktu kita sudah habis, Bang Pangi. apa namanya tentara ngurus pangan ini juga harus dikritik kalau terlalu ya kalau persoalan yang lain menurut saya bagus Pak Prabowo fokus pada Undang-Undang Nomor 33 kan, bahwa bumi, air, kekayaan alam dijaga oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, nggak masalah gitu. Baik, Betul. Bang Pangi Syaritanyo, terima kasih. Kang Ujang Komarudin, Terima kasih. Mbak Putri. atas waktunya sama kami pagi. Sehat selalu semuanya.